saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita ingin mendengarkan dari pengamat sosial politik dan budaya Pak Silvester Joni yang berdomisili di Labuan Bajo. Kemudian berikutnya nanti dari Pak Rafael Teruela untuk melanjutkan. Terima kasih untuk tetap stay pada season kedua ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Silvester untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Negara yang terjermak seutuh-utuhnya dalam diri Presiden Jokowi bermimpi bahwa pariwisata di Manggarai Barat harus dipercepat. Mimpi itu coba dijelmakan dengan membentuk yang namanya Badan Pelaksana Otorita. Jadi spirit dasarnya bahwa dengan dibentuknya Badan Pelaksana Otorita ini, maka bisa mengakselerasi kemajuan pembangunan sektor pariwisata di Manggarai Barat. Dan untuk menjustifikasi mimpi ini, dibangunlah narasi bahwa pemerintah daerah Manggarai Barat tidak mampu mengurus atau gagal mengelola potensi pariwisata yang luar biasa di Manggarai Barat. Karena itu pemerintah pusat merasa perlu mengintervensi secara total skema pembangunan kepariwisataan di Manggarai Barat. Dan untuk melegitimasi itu dibentuklah Perpres nomor 32 tahun 2018 dengan fungsi koordinatif dan otoritatif. Bagaimana implikasi? Kita lihat, untuk fungsi koordinatif relatif tidak bermasalah karena bermain pada wilayah advokasi, wilayah fasilitasi, kemudian sinkronisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan oleh pemerintah pusat. Artinya BOP hadir sebagai fasilitator menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi kemajuan pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Tapi di fungsi otoritatif kelihatannya cukup mutlak di situ karena diberi wewenang penuh untuk mengelola bahkan lahan otoritatif seluas 400 hektar di Bawesie Gorontalo. Ada 3 desa dan 1 kelurahan yang masuk dalam wilayah otoritatif penguasa Badan Pelaksana Otorita ini. Saya kira skema pembangunan seperti ini sangat sentralistis, top down. Kita kembali ke zaman totaliter. Ya. Negara bersabda maka perkara selesai. Semua ditentukan dari pusat. Negara bermimpi supaya segera mempercepat kemajuan pembangunan di Manggarai Barat, maka diberilah fungsi otoritatif kepada badan ini untuk menguasai lahan seluas 400 hektar untuk dijadikan kawasan investasi bisnis pariwisata. Siapa yang menerima manfaat dari skema pembangunan seperti ini? Tentu saja sekelompok orang yang difasilitasi oleh negara, yaitu investor, karena skemanya nanti adalah dikuasai oleh pihak ketiga. Sehingga menurut saya memang keberadaan BPO ini harus dievaluasi secara serius, secara kritis, untuk tidak dibilang bubar. Kalau BPO tetap dipertahankan, maka hemat saya fokusnya adalah di fungsi koordinatif, bukan di fungsi otoritatif. Sangat berbahaya kalau fungsi otoritatif itu tetap melekat dalam badan ini. Segala kewenangan, segala otoritas untuk mengelola aset pariwisata strategis di Manggarai dikuasai sepenuhnya oleh
oleh BPU. Ini berbahaya. Dinas Pariwisata atau pemerintah Manggarai Barat hanya pelengkap penyerta dalam berbagai kegiatan yang dirancang oleh pusat. Jadi betul-betul kita di sini menjadi objek eksperimentasi dari negara yang bermimpi bahwa dengan potensi yang ada di Labuan Bajo maka seharusnya perkembangannya luar biasa. Maka dibuatlah slogan pariwisata super prioritas, pariwisata super premium. Dan untuk mencapai target itu maka dibentuklah badan pelaksana otorita dengan fungsi otoritatif tadi. Nah, kalau ini tidak dibentuk, saya kira kita akan tersingkir karena semua akan dikuasai oleh orang-orang pusat. Sebab ruang partisipasi masyarakat lokal, jangankan untuk berkompetisi, untuk memberikan catatan kritis saja sudah tidak masuk, karena mereka bersembunyi di balik nama itu. Dulu namanya Badan Otorita Pariwisata, sekarang Badan Pelaksana Otorita. Artinya mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi agenda dari pusat, sehingga ruang kritik, ruang kita memberikan catatan-catatan konstruktif kepada mereka sudah tidak ada, karena harus dilayangkan ke pusat. Mereka hanya badan pelaksana di situ. Jadi poin saya adalah jika BPO dipertahankan, maka yang dimaksimalkan adalah fungsi koordinatif. Dia hanya memfasilitasi berbagai skema percepatan pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat dan juga mensupport, mengadvokasi Pemda dalam setiap kegiatan pembangunan kepariwisataan di Manggarai Barat. Bukan fungsi otoritatif, apalagi menguasai lahan seluas 400 hektar. Terima kasih.